silahkan mau praktek ya. Saya dibantu oleh Bu Lingga. Jadi ini tadi sudah diisi dengan 18 liter air. 18 liter air. 18 liter. Kemudian masukkan molasenya 1,8. Nah, ini bisa didapatkan biasanya di toko ternak pertanian ada. Molase, tetes tebu bilangnya, tetes tebu. Iya, tetes tebu. Tapi bukan yang untuk yang bukan untuk apa? Cinco itu ya. Kalau itu kayaknya mungkin udah dicampuri juga. Ya, dimasukkan gula Jawa boleh ya. Nanti kalau di rumah mau nyoba belum ada molase pakai gula Jawa, tapi jangan gula pasir. Kenapa gula pasir tidak direkomend? Karena di gula-gula yang lain itu banyak unsur mineralnya dan itu membantu menambahkan bioorganik yang unsur-unsur yang muncul di ekoenzim tersebut ya. Setelah airnya sudah, sekarang kita masukkan molasenya. Masukkan molase. Ya, molasenya dimasukkan. Nah, ini kan biasanya nanti di akhir itu kan nggak mau semua keluar ya, bisa digojaki. Jadi benar-benar rumus 1, 3, 10-nya terpenuhi. Jadi digojaki. Digojakinya pun harus pakai air yang jadi pakai air ini. Kemudian kalau nanti Bapak Ibu teman-teman membuat dari gula Jawa, itu jangan digodok. Jadi gulanya itu tetap menggunakan yang sudah airnya tetap menggunakan yang kita takar. Jadi 18 liter air, gulanya 1,8, ya 1,8 masukkan. Jangan digodok atau diencerkan dulu. Dipotong-potong secukupnya aja dimasukkan, nanti dia juga akan mencair gulanya. Gampang ya sebenarnya membuat ekoenzim, tetapi jangan gampang ke. Jadi banyak hal yang terjadi di WA grup kami itu ya gitu. Kadang ngeyel pakai aji ngawur. Nggak punya timbangan, yo nyanggone tonggone yang yang warung ya, sebentar ikut nimbang gitu. Sebenarnya ada yang merekomen pakai skala, tetapi setelah kami coba itu nggak tepat sebenarnya skala. Nah, ini sudah ditimbang oleh Bu Lingga. Nah, misalnya ini ya jeruk baby ini kan misalnya mau dipotong lagi boleh, dipotong jadi 2 boleh, mau seperti ini saja nggak apa-apa. Efeknya beda nggak Bu dipotong kecil-kecil sama gede itu? Enggak sih, nanti pas di akhir sama. Bentar Pak, bentar. Boleh di blender Bu? Oh tidak, untuk di blender atau ampas jus gitu kan. Kalau di blender itu nanti efeknya ke sini pada saat kita panen itu keruh Pak, keruh. Dan eman-eman listriknya, kita kan save bumi, menyelamatkan bumi. Jadi seminim mungkin menggunakan listrik. Ini BO-nya sudah saya cuci ya. Ya, ini BO-nya sudah dicuci tadi dari rumah, karena kita dikejar waktu, jadi sudah dibersihkan, sudah dicuci bersih. Jangan lupa ditiriskan setelah dicuci. Iya, kadang itu ada dari dicuci gitu langsung dibiuke gitu ya. Jadi nambah air, berarti nambah air ya. Nambah air.
Nah, setelah semua masuk, kan ini ada mengendap di sini ya tadi apa? Molasenya diaduk aja pakai tangan nggak apa-apa. Pakai tangan. Setelah proses nanti ada dibuka diaduk lagi. nah, boleh kita buka. Kita biasanya rekomen di hari ke-7 dan hari ke-30. Setelah hari ke-30 stop, nggak boleh dibuka. Karena sudah benar-benar diharapkan di hari ke-30 dan sampai ke-90 itu benar-benar anaerob. Ya. Nah, tujuan untuk membuka tadi untuk memastikan bahwa BO-nya itu sudah tenggelam. Tenggelam jangan dibayangkan tenggelam seperti batu yang di dasar. Minimal itu BO-nya nggak nyembul-nyembul gitu. Jadi rata dengan air. Ya, mau dilihat dulu? Mau ada yang lihat? Mungkin depan dulu. Ya, jadi ini seperti ini. Ya. Harus tenggelam gitu. Ya, nanti boleh dibuka di hari ke-7, hari ke-30. Jadi sederhana. Tapi kalau kita pakai yang bening gini boleh? Boleh. Pakai yang, iya, kalau yang transparan bisa kelihatan. Kelihatan dia nanti tenggelamnya. Nggak bisa dibuka-buka lagi ya. Ya, setelah itu kita akan mau lihat? Boleh sih, boleh. Tetapi tidak golek kayu, pakai tangan aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya yang pakainya yang besar, tangan kita nggak bisa menjangkau, nggak apa-apa. Kalau seperti segini kan masih bisa tangan kita menjangkau. Ya. Yang pakai ES4 itu bedanya apa? Beda. Jadi kalau EM4 itu kan mikrobanya sudah memang khusus ya mikrobanya. Kalau ini benar-benar murni memanfaatkan atau mengambil mikroba yang tersedia. Jadi entah itu mikroba baik, mikroba jahat, semuanya menyatu di sini. Nah, nanti dia akan terseleksi. Nah, itulah yang akan menjadikan, nah biasanya yang baik itu yang akan menang. Seperti itu. Dan nanti akan ada yang aktif itu namanya bakteri asam laktat. Nah, kenapa dia banyak berfungsi untuk tadi, untuk luka, untuk hand sanitizer, karena dia yang aktif, mikroba asam laktatnya. Seperti itu. Ya. Jadi ini kita tutup pakai plastik untuk lebih safety-nya, lebih kedap, lebih rapat. Nek 2 gitu kurang ya? Oh ya wis enggak apa. Enggak, udah cukup, Mbak. Udah. Secukupnya saja. Kemudian setelah ini rapat, tarik. Terus baru kita pasang tutup aslinya, tutup. Nah, kalau misalnya nanti penasaran mau membuka di hari ke-7 dan hari ke-30, ini kalau sudah rapat seperti ini langsung ditutup saja, nggak perlu diisolasi dulu. Tapi kalau misalnya tidak mau membuka, jadi tidak ada kewajiban membuka di hari ke-7 dan hari ke-30 sebenarnya. Tapi kalau yang pemula itu biasanya pengen nginjen-nginjen gitu ya, penasaran, ya boleh. Tapi ya itu di hari ke-7 dan hari ke-30 saja. Kenapa? Biar kita nggak sering-sering membuka, karena sifatnya fermentasinya kan anaerob. Tadi sudah BO-nya nyicil kan, misalnya harusnya misalnya ini 5,4. Hari ini jenengan nggak punya sebanyak itu. Hari ini hanya punya sekilo. Masukkan aja sekilo, tapi air dan wadah dan air gula sudah masuk. Sekilo dicatat. 25 September 1 kilo. Terus 28 sekilo lagi. Tanggal berapa? Sekilo lagi sampai lunas. Nah, tanggal lunasnya itu tanggal mulai fermentasi, langsung ditutup rapat. Pas nyicil juga harus ditutup ya. Pas nyicil harus ditutup.
Ya sebaiknya nggak usah, jangan terlalu sering dibuka, pas mau masukkan aja dibuka. Iya, pas mau masukkan aja dibuka. Ya ini kita tidak, sebentar, kita tidak perlu membuka lagi ya karena tadi sudah rata. Ya, next. Kalau misalkan hari ke-7 atau ke-30 ada yang mengambang, dibuang atau? Enggak, di agak diremas dikit terus agak ditenggelamkan. Sama seperti Bu Susi, ya, tenggelamkan itu. Tenggelamkan. Yang cicil tadi itu maksimal berapa? Ya, saya baru ngomong, jenengan sudah tanya, bagus. Nah, maksimalnya tuh kita memberi batas waktu 2 minggu saja, jangan terlalu lama. Nanti kan kalau mundur-mundur fermentasinya tambah mundur, karena kita waktunya itu 3 bulan lama. Terus jangan lupa kita tulis ekoenzim, airnya 18 liter, molase 1,8, tanggal fermentasi, tanggal panen. Kenapa komposisinya ini perlu kita tulis? Karena nanti mudah-mudahan nggak gagal. Apabila gagal yang perlu tambah gula itu adalah gagal yang ekoenzimnya itu baugot. Pas kita buka baugot, itu harus dimasukkan sejumlah gula di takaran awal. Kalau tadi masuknya 1,8 ya 1,8. Terus misalnya panennya itu tanggal 25 Desember, kita tambahkan fermentasinya 1 bulan lagi. Kalau muncul putih-putih kayak Putih-putih, iya, putih-putih. Mbak, ono sing ono putih-putih. Nah, putih-putih, saya nggak bawa contoh yang. Nah, putih-putih itu ada beberapa contoh. Nah, ini putih-putih. Ini adalah ada yang mengatakan ini jamur pitera. Ini nggak apa-apa, karena adanya masih ada udara yang masuk, tetapi bakterinya memang welcome dengan udara tersebut, jadi dia menjadi jamur seperti ini. Ini saya tuangnya dari wadah saya itu galon le mineral itu kan ada kurang, kayaknya masih ada yang masuk, tapi itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau jamurnya itu jamur putih-putih yang seperti kapas. Itu harus dibuang, kemudian dijemur 3 hari selama sekitar 30 menit, seperti itu. Atau jamur hitam, itu jamur yang tidak kita kehendaki, itu harus dibuang. Tapi ada juga yang muncul kayak jelly. Ya, kayak jelly. Kayak jelly itu nggak apa-apa, itu juga karena ada udara yang masuk. Jadi itu namanya mama jelly atau mama enzim. Itu harus dipelihara. Karena fermentasi buah apakah mengandung alkohol? Iya. Jadi nanti kan mohon maaf ya. Iya. Jadi gini, ini meskipun manfaatnya banyak, tidak untuk kita konsumsi, ya. Memang ada kandungan alkoholnya di awal. Setelah itu kandungan alkohol sama sebenarnya seperti saat kita menggunakan hand sanitizer itu kan tetap ada unsurnya. Nah, tapi yang paling banyak berperan itu bakteri asam laktat dan enzim-enzim. Makanya kenapa diberi nama ekoenzim. Jadi kenapa juga 3 bulan lamanya, karena semakin lengkap unsur-unsurnya tadi. Ya. Ngaten. Jadi nanti semoga bisa dimanfaatkan. Minimal biasanya kalau pertama nyoba itu ya untuk kumur-kumur, untuk ngepel gitu, karena kalau ngepel perlunya hanya 1 tutup botol aqua itu untuk 1 ember air kan. Kalau ngepel kan nggak penuh ya, kira-kira paling setengah atau 3/4 itu kasih. Cuman kalau kita itu nggak terbiasa dengan kita itu terbiasa dengan nek ra muntuk ora marem, nek ora wangi ora marem. Jadi kita belajar sedikit-sedikit mengurangi. Ya, itu yang bisa kami sampaikan.
semoga bermanfaat. Nggih. Salam ekoenzim. Salam ekoenzim. 1, 3, 10. Yes.